Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya adalah Fendi Abdullah, merupakan seorang anggota dari komunitas dakwah kita yang dirilis oleh teman-teman kita, pemuda-pemuda terbaik di Indonesia. Saya ingin membahas tentang dakwah. Banyak kemudian yang salah artikan mengenai dakwah, dan kemudian banyak makna-makna yang lain di dalam Islam yang juga banyak disalahartikan oleh kaum muslimin. Contoh, ketika kita membahas tentang perkara jihad, maka banyak yang mengira bahwa jihad adalah kekerasan, atau bahkan ada yang menganggap sekedar naik haji pun itu adalah jihad. Mereka memakai makna bahasa tapi tidak memakai makna istilah. Atau kemudian pada perkara yang lain, contoh pada masalah jilbab, banyak yang menganggap bahwa jilbab bagi muslimah adalah kain penutup dari kepala sampai kemudian dada, padahal bukan. Yang namanya jilbab adalah pakaian menyeluruh dari leher sampai kemudian di bawah mata kaki. Nah, begitu juga dengan dakwah. Banyak yang menyalahartikan tentang dakwah. Dakwah kemudian disinyalir adalah tugas dari segelintir kaum muslimin, segelintir orang, tidak kemudian menyeluruh. Contoh, banyak yang menganggap bahwa dakwah adalah tugasnya para ustadz saja, para ulama saja, kiai saja, atau kemudian orang-orang yang berilmu dalam Islam. Maka kemudian ada istilah, kalau tidak SPDI maka nggak boleh dakwah, kalau nggak SAG nggak boleh dakwah, kalau tidak LC nggak boleh dakwah. Padahal dakwah esensinya adalah merubah pola pikir seseorang dari yang kemudian bukan Islam menjadi pemikiran Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan ayat-ayat seputar dakwah yang kemudian kewajiban dakwah tadi itu diperuntukkan oleh seluruh umat. Contoh, Allah katakan di surah Al-Fusilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amilus shaliha wa qala innani minal muslimin." Bahwa siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah. Kemudian wa 'amilus shaliha, mereka beramal soleh, wa qala, dan mereka mengatakan innani, sesungguhnya aku, minal muslimin, adalah bagian dari kaum muslim. Atau di surah-surah yang lain, contoh di surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusri, bahwa semua manusia itu berada dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholiha, dan mereka beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka mengingatkan dalam hak, kebenaran, was-sabr, dan kesabaran. Jadi yang namanya dakwah sekali lagi adalah kewajiban seluruh kaum muslimin tanpa memandang kemudian siapa dia. Karena ketika dia sudah balik, maka dia wajib kemudian untuk berdakwah, karena dia sudah kemudian mukallaf, terbebani kemudian hukum. Nah, atau di hadis yang lain, contoh, ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran", apabila kamu melihat sebuah kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka cegahlah dengan kekuatanmu, dengan tanganmu. Fa'ilam yastati, jika kamu nggak mampu, fabilisanihi, dengan kemudian ucapan, dengan lisan. Kalau nggak juga mampu, fabiqalbi, dengan hati. Dan itu adalah dikatakan oleh Rasul, wabidzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka sahabat dakwah kita yang dimuliakan Allah, sekali lagi, dakwah adalah tugas kaum muslimin. Dan untuk itulah dakwah kita hadir bagi seluruh sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dimanapun itu, baik kemudian yang di Sumatera Utara atau di Indonesia. Kami ingin meluruskan kembali makna dakwah, bahwa dakwah adalah tugasnya umat, dakwah adalah keperluan kita, yang jika kita tidak melakukan dakwah, maka salah satu dari kewajiban muslim itu kita lalaikan.